Oke, kita mulai. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuri dzati was sirri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta kajian Sekolah Hadis Al-Bukhari Institute yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa setiap Senin malam kita alhamdulillah masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis yang ditulis oleh Imam Syekh Mahmud At-Tohan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini ya mudah-mudahan dianggap sebagai bahagian dari thalabul ilmi, ya ibadah mengkaji ilmu-ilmu Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji juga dapat bermanfaat dalam kehidupan kita, khususnya dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap guru, kemudian orang tua, dan khususnya para orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita semua, dan khususnya juga kepada penulis kitab ini yaitu Syekh Mahmud At-Tohan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Baik, Bapak Ibu, minggu lalu saya mohon maaf karena di akhir pertemuan ada gangguan jaringan, jadi kita belum selesai membaca teks yang berkaitan dengan pembahasan sanad Ali dan Nazil ya. Jadi minggu kemarin itu kita sudah membahas pembahagian dari sanad Ali dan juga sanad Nazil ya. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa sanad Ali itu adalah sanad yang jumlah perawinya sedikit ya. Jumlah perawinya sedikit, sementara yang Nazil adalah sanad yang jumlah rawinya lebih banyak gitu. Nah, kalau dibandingkan antara sanad Ali dengan sanad Nazil, maka yang lebih mulia atau yang lebih dicari itu adalah sanad Ali ya. Kenapa? Karena semakin pendek sanad, maka semakin kecil kemungkinan ada cacat di dalam sanad itu. Atau semakin kecil peluang terjadinya perubahan-perubahan makna yang disampaikan oleh masing-masing perawi. Nah, kemudian kita juga sudah membahas pembahagian dari sanad Ali dan sanad Nazil, ya, masing-masingnya ada 5 jenis ya. Kemarin ya, ada 5 jenis. Nah, kalau sanad Ali
Ada yang pertama itu Ali yang mutlak, yaitu kedekatan. Yang pertama itu adalah dekat dengan Rasulullah. Nah, itu disebut dengan sanad Ali yang mutlak. Kemudian yang kedua, dekat dengan apa kemarin? Dekat dengan salah satu imam dari sebelumnya dulu, dekat dengan seorang syekh dari syuyukh, ya, dari para imam ahli hadis. Nah, dekat dengan Imam Bukhari, dekat dengan Imam Malik misalnya, dekat dengan Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Jadi semakin dekat sanad kita kepada para imam yang masyhur itu, maka semakin ali sanad yang kita punya gitu. Kemudian yang ketiga, dekat dengan riwayat salah seorang penulis kutubus sittah. Nah, dekat dengan misalnya Imam Bukhari, dekat dengan Imam Muslim, dekat dengan Imam Abu Daud, dan seterusnya. Nah, jadi misalnya kalau kita sekarang masih punya sanad yang bersambung kepada Rasulullah, ya, walaupun sanad kita sangat nazil, ya. Nah, seandainya kita punya sanad sampai kepada Rasulullah, nah, tapi di dalam sanad kita itu melewati jalur-jalur yang dulu pernah dilewati juga oleh imam salah satu penulis Kutubus Sittah, maka sanad kita, nah, itu di satu sisi bisa juga dianggap lebih ali dari sanad orang lain gitu ya, yang tidak melewati jalur penulis Kutubus Sittah. Nah, bentuknya kemarin ada 4 ya, ada muwafaqah, ada abdal, ada musawah, ada musafahah. Nah, ini sudah kita jelaskan semua di pertemuan minggu lalu. Nah, itu bisa dimurajaah kembali ya. Nah, kemudian yang keempat, ali yang disebabkan oleh duluan wafat. Nah, jadi orang yang meriwayatkan dari seorang guru, ya, yang mana gurunya ini lebih duluan wafatnya ketimbang orang lain, ya, atau dia lebih duluan wafatnya dari teman dia yang sama-sama meriwayatkan dari guru yang sama, maka sanad yang duluan wafat ini dianggap lebih ali dari sanad temannya yang belakangan gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena yang duluan wafat itu artinya dia lebih duluan meriwayatkan hadis. Artinya dia duluan mendapati masa yang lebih baik dari apa yang didapati oleh teman dari sanad atau dari jalur yang lain. Nah, itu makanya orang yang apa namanya, yang duluan wafat atau sanad yang di dalamnya ada rawi yang duluan wafat itu lebih ali ketimbang sanad yang di dalamnya belakangan gitu ya wafatnya. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, ali dengan sebab duluan dalam meriwayatkan hadis atau taqaddumus sama', duluan dalam meriwayatkan. Jadi orang yang duluan belajar itu sanadnya lebih ali daripada orang yang belakangan gitu. Nah, itu 5 jenis dari pembagian sanad ali. Nah, sanad nazil pun seperti itu. Ya, sanad nazil itu juga 5, yaitu lawan dari 5 sanad ali yang sudah disebutkan tadi. Nah, kemudian ada satu hal yang penting yang perlu kita pahami juga, bahwa tidak selamanya sanad ali itu lebih baik dari sanad nazil ya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Tidak selamanya sanad ali itu lebih baik dari sanad yang nazil. Nah, kapan sanad ali itu dianggap lebih baik dari sanad yang nazil? Yaitu ketika semua perawinya siqah, sanadnya muttasil, dan dia melengkapi kriteria sahih sebagaimana yang sudah dijelaskan. Nah, sementara sanad nazil yang satunya, nah itu juga sama tapi lebih panjang. Nah, lebih panjang. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, sanad yang pendek itu lebih afdol atau lebih baik gitu ya. Tapi kalau sanad alinya tidak melengkapi 5 syarat sahih yang ada, ya misalnya ada yang kurang, misalnya
hafalan dari salah seorang rawinya lemah misalnya. Tapi sanadnya pendek, sanadnya ali. Nah, sementara ada sanad satu lagi yang nazil, tapi seluruh perawinya itu siqah. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, sanad yang nazil justru lebih baik daripada sanad yang ali tadi, tapi salah seorang perawinya bermasalah. Nah, jadi nggak selalu juga ya. Jadi nazil lebih baik dari sanad ali lebih baik dari sanad nazil itu dalam kaidah umum. Nah, dalam kaidah khusus kalau sanad nazilnya kalau sanad alinya bermasalah secara kesohihan, sementara sanad nazilnya lebih sahih, ya perawinya lebih siqah, kemudian sanadnya muttasil misalnya, maka dalam kondisi ini sanad nazil jauh lebih baik dari sanad ali. Nah, itu yang perlu catatan yang perlu kita pahami bersama. Nah, sekarang kita lanjutkan di poin yang keenam ya dari pembahasan sanad ali dan sanad nazil. Nah, ini sebenarnya hanya pelengkap saja. Nah, langsung saja kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Asyharul musannafati fihi, karya-karya populer atau karya-karya masyhur fihi dalam pembahasan sanad ali dan nazil. La tujadu musannafatun khassatun bil asanidil aliyati awin nazilati bisyaklin ammin. Tidak ditemukan karya-karya khusus terkait dengan sanad-sanad ali ataupun nazil bisyaklin am, ya, dalam bentuk yang am, yang umum. Nah, maksudnya apa? Tidak ditemukan karya ulama hadis yang menulis khusus ya tentang hadis yang sanadnya ali gitu, atau hadis yang sanadnya nazil, tidak ditemukan ya. Jadi para ulama tidak pernah menulis kitab khusus tentang sanad ali ataupun sanad nazil. Lakin akan tetapi afrodal ulama'u bitasnifi ajza'an atlaqu 'alaiha isma tsulatsiyat. Namun para ulama afroda ya mengkhususkan karya berupa ajza'an, ya berupa juzu, atau juzu ini salah satu salah satu model penulisan kitab hadis yang kecil gitu ya, yang juzu dalam bentuk potongan kecil yang membahas tentang hal-hal khusus yang atlaqu 'alaiha isma tsulatsiyat, yang mana mereka menggunakan istilah sulasiyat 'alaiha terhadap karya itu. Jadi mereka menulis semacam kitab kecil yang mereka istilahkan dengan sulasiyat. Nah, ya sulasiyat. Nah, apa itu karya atau kitab hadis yang sulasiyat? Yaitu karya, ya sebuah karya yang mengumpulkan hadis-hadis yang mana antara penulis dengan Rasulullah itu hanya dibatasi oleh 3 orang saja. Nah, jadi sanad yang antara mukharrij dengan Rasulullah itu hanya dipisah oleh 3 orang perawi saja. Nah, itu disebut dengan sulasiyat. Ya. Kitab hadis yang disebut dengan sulasiyat. Wa ya'nuna biha, nah ini dijelaskan juga. Wa ya'nuna biha al-ahadits allati fiha bainal musannifi wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thalathatu ashkhasin faqat. Dan yang mereka maksudkan biha dengan sulasiyat itu adalah hadis-hadis yang fiha, yang pada hadis itu ada sekitar 3 orang perawi yang memperantarai antara musannif, ya penulis kitab itu, wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi antara dia dengan Rasulullah itu hanya dibatasi oleh 3 orang. Nah, itu disebut dengan kitab sulasiyat, ya, atau hadis sulasiyat.
Wa fi dzalika isyaratun ila ihtimamil ulama'i bil asanidil awali. Dan hal itu merupakan isyarat kepada prioritas ulama terhadap sanad-sanad Ali. Nah, jadi kitab ini membuktikan bahwa para ulama itu lebih lebih suka dengan sanad Ali, lebih memprioritaskan sanad-sanad yang Ali. Nah, kenapa? Ya, alasannya sama dengan apa yang kita jelaskan di awal tadi. Ya, semakin Ali sebuah sanad, maka semakin sedikit kemungkinan adanya distorsi makna pada matan ataupun pada khalal, kecacatan yang ada pada sanadnya. Nah, itu makanya mereka berlomba-lomba untuk mencari sanad yang ali. Nah, famin tilka sulasiyat, maka di antara kitab-kitab sulasiyat itu, nah di antaranya adalah Sulasiyat Al-Bukhari Libni Hajarin. Nah, sulasiyat Imam Bukhari yang dikumpulkan oleh Syekh atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi Ibnu Hajar menyisir menyisir kitab Sahih Bukhari, kemudian beliau cari sanad-sanad Imam Bukhari itu yang sangat pendek. Ya, antara Imam Bukhari dengan Rasulullah itu hanya dibatasi oleh 3 orang. Nah, beliau kumpulkan dalam satu kitab yang disebut dengan Thulathiyat Al-Bukhari. Kemudian yang kedua ada Thulathiyat Ahmad ibni Hambal Lis-Safarini ya. Imam As-Safarini. Nah, Sulasiyat Ahmad bin Hambal. Nah, jadi beliau Imam As-Safarini ini beliau mengumpulkan sanad-sanad Imam Ahmad yang antara beliau dengan Rasulullah itu hanya dibatasi oleh 3 orang saja. Nah, kemudian beliau kasih nama dengan Sulasiyat Ahmad bin Hambal. Nah, ini akhir dari bahasan sanad Ali dan sanad Nazil. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita langsung masuk bahasan baru dari Lataiful Isnad, ya, keistimewaan atau keunikan sanad, yaitu musalsal, ya, hadis musalsal. Nah, apa itu musalsal? Ta'rifuhu, pengertiannya adalah lughatan ismu maf'ulin minas salsalah. Nah, jadi menurut bahasa musalsal ini adalah isim maf'ul. Ya, isim maf'ul dari kalimat salsalah. Nah, ini kalau dalam ilmu shorof, kata dasar itu kalau menurut ulama Basrah itu dari masdar ya, dari salsalah. Jadi salsalah ini adalah kata dasar menurut ulama Basrah. Dari salsalah ini kemudian nanti ditasrif menjadi isim maf'ul. Nah, tapi biasanya kalau kita tradisi di Indonesia itu biasanya dari fi'il madhi ya. Salsala yusalsilu salsalatan wa silsalan wa musalsalan fahuwa musalsilun wa dzaka musalsalun. Nah, jadi musalsalun ini dia merupakan isim maf'ul dari salsalah. Nah, salsalah. Nah, apa itu salsalah? Atau apa itu musalsal? Wahya ittisalu syai'i bisyai'i. Ya, tersambungnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, itu disebut dengan salsalah, rangkaian. Nah, jadi kalau diterjemahkan secara umum, salsalah itu adalah rangkaian. Ya, ketersambungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wa minhu silsilatul hadid. Dan dari sebahagian dari makna salsalah itu juga adalah silsilatul hadid. Ya, silsilatul hadid. Rangkaian besi. Sambungan besi. Nah, itu disebut dengan rantai gitu ya. Nah, silsilatul hadid. Rangkaian besi atau rantai yang terbuat dari besi. Nah, jadi asal pengambilan katanya dari sini, musalsal itu. Wa ka'annahu summiya bidzalika li shibhihi bisilsilati atau bisilsilati.
Nah, seolah-olah hadis musalsal itu summiya bidzalika, dinamakan dia bidzalika dengan musalsal li syibhihi bisilsilah, karena miripnya hadis musalsal itu dengan silsilah, ya, atau salsalah bisa juga. Nah, karena hadis musalsal itu mirip dengan rantai, mirip dengan sambungan besi, ya, sambungan besi yang biasanya bulat itu atau yang diistilahkan dengan rantai gitu ya. Nah, min nahiyatil ittisal. Nah, miripnya itu dari segi apa? Min nahiyatil ittisal. Ya, dari segi ketersambungannya. Nah, kalau kita lihat rantai yang terbuat dari besi itu kan masing-masing bersambung ya. Jadi satu bahagian terhadap bahagian yang lain itu kan saling bersambung. Nah, jadi kemiripan hadis musalsal dengan rantai besi itu diambil dari nahiyatil ittisalnya, ya, dari segi ittisalnya, dari segi ketersambungannya. Wat tamatsuli bainal ajza, dan dari segi kesamaan di antara bahagian-bahagiannya. Nah, kalau kita lihat besi atau rantai itu kan bagian bagiannya kan sama semua, kemudian disambungkan satu sama lain. Nah, hadis musalsal juga seperti itu. Nah, itu makanya itu perumpamaannya adalah dari segi ketersambungan dan juga dari kemiripan antar bahagian yang disambungkan itu. Nah, itu yang disebut dengan musalsal secara bahasa. Nah, sementara musalsal istilahan secara istilah, nah di sini disebutkan huwa tatabu'u rijali isnadihi ala sifatin aw halatin lirruwati taratan walirriwayati taratan ukhra. Nah, apa itu hadis musalsal? Yaitu tatabu', ya. Tatabu'u rijali isnadihi. Keberlanjutan, ya. Keberlanjutan para perawi dari sebuah sanad hadis ala sifatin, di atas satu sifat, ya, atau kesamaan para periwayat sebuah sanad hadis dalam satu sifat, au halatin, atau dalam satu kondisi, lirruwati, terhadap para perawi, taratan, dalam satu kali, ya, dalam satu waktu, walir riwayati taratan ukhra, dan untuk riwayah dalam kali yang lain. Nah, maksudnya gimana? Jadi hadis musalsal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi, yang mana masing-masing perawi ini punya cara periwayatan yang sama. Ya, sifat periwayatannya sama misalnya. Atau kondisi dia dalam meriwayatkan hadis itu sama. Atau isi riwayat dia sama. Nah, itu disebut dengan musalsal. Nah, misalnya kadang Nabi itu meriwayatkan hadis, itu beliau dalam kondisi misalnya tersenyum. Nah, sahabat ketika meriwayatkan hadis itu kepada tabi'in, itu meniru kondisi Nabi ketika menyampaikan hadis itu. Mereka juga tersenyum. Nah, ketika sahabat menyampaikan hadis itu kepada tabi'in dalam kondisi tersenyum, si tabi'in ini juga seperti itu ketika meriwayatkannya kepada tabi'in. Kemudian tabi'in kepada muridnya juga sama. Dia tersenyum juga ketika meriwayatkan hadis itu. Nah, ketika mereka sama dalam kondisi tersenyum itu, mulai dari Nabi sampai kepada akhir perawi nantinya, maka kondisi yang sama ini disebut dengan musalsal. Ya, hadis yang diriwayatkan dengan satu kondisi yang sama yang dilakukan oleh para perawinya. Nah, itu yang disebut dengan musalsal. Nah, nanti akan banyak jenisnya ya. Ada musalsal dipandang dari sifatnya, dari kondisinya, ataupun dari riwayatnya.
Nah, nanti di bawah ada ini. Oke. Yang kedua, syarhut ta'rif. Penjelasan dari definisi yang barusan. Artinya, annal musalsala huwa ma tawala ruwatu isnadihi ala. Nah, yang pertama, al-ishtiraki fi sifatin wahidatin lirruwah. Artinya adalah bahwasanya hadis musalsal adalah adalah hadis yang tawala ruwatu isnadihi, yang tawala. Nah, tawala ini bisa kita terjemahkan yang beriringan, yang yang berkelanjutan, ruwatu isnadihi, para periwayat dari sanatnya itu, alal istiraki fi sifatin wahidatin, dalam kesamaan dalam satu sifat-sifat tertentu lirruwah, terhadap para perawi. Nah, jadi adanya keberlanjutan cara periwayatan dalam hal sifat, ya, cara periwayatan. Nah, jadi sifat perawinya sama, mulai dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, sampai kepada mukharrij, itu sifat periwayatannya sama. Ya, apakah mereka sambil berdiri kah nanti? Apakah mereka sambil sambil mengucapkan bahasa yang sama kah, dan lain sebagainya. Nah, itu satu. Awil istiraki fi halatin wahidatin lahum aidan. Atau kesamaan dalam satu kondisi lahum, ya, bagi para perawi itu. Nah, jadi yang kedua ini kondisi mereka sama. Nah, apa bedanya sifat dengan kondisi? Nah, ini bedanya sangat tipis ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, jadi ada kesamaan dalam sifat, kemudian ada kesamaan dalam kondisi periwayatan atau kondisi mereka dalam meriwayatkan. Kemudian yang ketiga, awil ishtiraki fi sifatin wahidatin lirriwayati. Atau kesamaan dalam satu sifat lirriwayati, terhadap riwayat. Jadi ada yang sama, ada yang sifatnya sama dari segi periwayat, ada sifatnya yang sama dalam hal riwayat. Nah, sebenarnya ini nggak susah ya. Nah, cuma bahasanya aja yang agak mungkin agak sulit dipahami. Tapi nanti kalau ada contohnya, insya Allah gampang dipahami. Nah, apa saja jenis dari musalsal? Nah, sekarang kita baca yang bagian yang ketiga, anwa'uhu, ya, jenis dari hadis musalsal. Yatabayyanu min syarhi ta'rifi anna anwa'al musalsali salasatun. Jelaslah bagi kita dari penjelasan definisi barusan bahwa hadis musalsal itu ada 3 jenis. Yaitu al-musalsalu bi ahwalir ruwah, yaitu yang pertama adalah musalsal dengan kondisi-kondisi para perawi. Kemudian wal musalsalu bi sifatir ruwah, kemudian musalsal dengan sifat-sifat perawi. Kemudian yang ketiga wal musalsalu bi sifatir riwayah. Kemudian yang ketiga adalah musalsal dengan sifat riwayat. Nah, wa ilaika fima yali bayana hadhil anwa. Nah, jadi apa yang akan datang ini merupakan penjelasan dari masing-masing jenis ini. Nah, apa saja penjelasannya? Nah, ini kita baca. Yang pertama, al-musalsalu bi ahwalir ruwah. Ya, musalsal dengan ahwal. Ya, ahwal itu kondisi-kondisi para perawi. Nah, jadi musalsal ketersambungan sanad hadis itu atau kesamaan para perawinya itu dilihat dari segi ahwalnya, ya, kondisi dia dalam meriwayatkan hadis. Wa ahwalur ruwati imma aqwalun wa imma af'alun wa imma aqwalun wa af'alun ma'an. Nah, sedangkan ahwal ruwah, ya, kondisi-kondisi para perawi dalam meriwayatkan hadis dalam kaitannya dengan hadis musalsal, imma aqwalun, ada kalanya berupa perkataan,
Wa imma af'alun, ada kalanya berupa perbuatan, ya, aqwalun perkataan, af'alun perbuatan, wa imma aqwalun wa af'alun ma'an, dan ada kalanya berupa perkataan dan perbuatan secara sekaligus. Nah, jadi nanti ada yang musalsal hanya dalam bentuk perkataan, ada musalsal dalam bentuk perbuatan, kemudian ada musalsal yang gabungan antara perkataan dan perbuatan. Nah, apa contohnya? Yang pertama, al-musalsalu bi ahwalir ruwatil qawliyah. Yang pertama adalah musalsal dengan kondisi perawi yang berbentuk qawliyah, ya, yang berbentuk perkataan. Nah, jadi yang sama dari para perawi ini adalah perkataannya. Ya, jadi kata-kata mereka mirip, mulai dari Nabi sampai kepada mukharrij, itu ada bahagian kata-kata hadis itu yang mereka kutip sebagaimana adanya, sebagaimana apa adanya dari gurunya. Nah, apa contohnya? Mithlu hadithi Mu'adz bin Jabalin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz, ya, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepadanya. Nah, ini hadis musalsal yang masyhur sekali ini. Ada juga yang menyebutnya dengan musalsal bil mahabbah, ya. Musalsal bil mahabbah. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Mu'az? Ya Mu'adzu, inni uhibbuka faqul fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, apa isi hadisnya? Wahai Mu'adz, inni uhibbuka, sesungguhnya saya mencintaimu. Nah, itu kata Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz. Faqul, maka katakanlah wahai Mu'adz, fi duburi kulli salatin, di akhir tiap-tiap salat, doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ya Allah, tolonglah saya dalam mengingatmu dan bersyukur kepadamu serta dalam memperbaiki cara ibadah kepadamu. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, ya. Nah, di bagian mana hadis ini kita sebut musalsal? Dan kenapa hadis ini disebut musalsal? Nah, faqad tasalsala biqauli kullin min ruwatihi wa anna uhibbuka faqul. Nah, faqad tasalsala, maka hadis ini tasalsala, sudah apa namanya? Sungguh bertasalsul. Nah, sungguh bersambung-sambung, ya. Maksudnya tasalsul itu bersambung. Biqauli kullin min ruwatihi, dengan perkataan masing-masing dari perawinya, ana uhibbuka faqul. Ya. Jadi masing-masing perawi mulai dari Rasulullah itu selalu kata-kata ini dikutip ulang, ya. Jadi Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bilang ana uhibbuka. Nah, kemudian Sayyidina Mu'adz ketika meriwayatkan hadis ini kepada muridnya, itu beliau juga mengatakan ana uhibbuka. Nah, faqul, kemudian katakanlah. Nah, jadi ini kan kutipan yang langsung dari Rasulullah. Sebenarnya ini bukan hadis, ya. Ya Mu'adz inni uhibbuka. Ini kan sebenarnya ungkapan kasih sayang Rasulullah saja kepada Sayyidina Mu'adz, gitu, ya. Kalaupun Sayyidina Mu'adz tidak menyebutkan ini, nggak masalah. Karena yang hadis itu sebenarnya adalah qul fi duburi kulli salatin. Nah, ini sebenarnya inti dari hadis ini. Tapi oleh Sayyidina Mu'adz, karena beliau dalam rangka meriwayatkan perkataan Rasulullah, beliau mengutip inni uhibbuka. Nah, karena beliau mengutip ini, maka semua perawi sampai mukharrij, ya, itu mengutip kalimat ini kepada murid-muridnya. Sayyidina Mu'adz bilang ke muridnya, inni uhibbuka. Kemudian muridnya Sayyidina Mu'adz kepada muridnya yang di bawahnya, itu juga bilang, inni uhibbuka. Kemudian muridnya lagi di bawahnya juga bilang, inni uhibbuka.
Nah, kesamaan perkataan inilah yang disebut dengan musalsal bil qauli. Ya, musalsal bil qauli. Nah, jadi kesamaannya adalah atau musalsalnya adalah dari segi ana uhibbuka faqul. Nah, oke, ini satu. Kemudian yang kedua, al-musalsalu bi ahwalir ruwatil fi'liyyati. Ya, hadis musalsal dengan ahwal, dengan kondisi perawi yang berbentuk perbuatan. Nah, kalau yang tadi, yang nomor satu, kesamaan musalsalnya itu dari segi perkataan. Kalau yang kedua ini, kesamaan para perawinya itu dari segi perbuatan. Nah, apa contohnya? Mithlu hadisi Abi Hurairah qala. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, qala, beliau berkata, syabbaka biyadi Abul Qasimi sallallahu alaihi wasallam wa qala, khalaqallahu al-arda yawma sabti. Nah, ini hadisnya. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Syabbaka biyadi, telah menggenggam. Nah, syabbaka ini bisa diartikan menggenggam, ya. Ya, apa namanya, mempancokan. Kalau kita di Padang sana itu, tashbik itu mempancokan, menggenggam, ya. Jadi tanganku telah digenggam oleh Abul Qasim, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, khalaqallahu al-arda yaumas sabti. Allah telah menciptakan bumi pada hari Sabtu, kata Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah sebelum mengucapkan khalaqallahu al-arda yaumas sabti, beliau memegang atau menggenggam tangannya Abu Hurairah dulu. Nah, sekarang dari mana musalsalnya hadis ini? Faqad tasalsala bitashbiki kullin min ruwatihi biyadi man rawahu anhu. Maka sungguh musalsallah hadis ini bitashbik, ya, dengan sebab menggenggamnya masing-masing dari para perawi hadis ini biyadi man rawahu anhu, terhadap tangan orang yang meriwayatkan hadis ini darinya. Nah, jadi karena Abu Hurairah atau karena Nabi meriwayatkan hadis ini kepada Abu Hurairah sambil menggenggam tangannya Abu Hurairah pun ketika meriwayatkan hadis ini kepada muridnya itu juga dengan cara yang sama, yaitu dengan mentasbik tangan muridnya. Kemudian murid Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis ini kepada muridnya lagi dengan mentasbik tangan muridnya. Nah, seperti itulah sampai kepada musannif atau kepada mukharrij. Nah, bentuk musalsal yang seperti ini disebut dengan musalsal bil fi'li, ya, musalsal dengan perbuatan. Nah, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Al-musalsalu bi ahwalir ruwatil qawliyati wal fi'liyati ma'an. Musalsal dengan kondisi perawi berupa perkataan dan perbuatan secara bersamaan. Nah, kalau yang nomor satu kesamaannya dari perkataan saja. Kalau yang nomor dua barusan kesamaannya dalam hal perbuatan. Kalau yang ketiga ini adalah musalsal yang ditinjau dari kesamaan si perawi dalam hal perkataan dan perbuatannya. Nah, apa contohnya? Nah, misalnya mislu hadisi Anasin radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajidul 'abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihiyatihi wa qala amantu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Nah, ini hadisnya. Jadi Rasulullah, ya, pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Malik. Nah, Sayyidina Anas bin Malik masih ingat, ya, Bapak Ibu. Beliau adalah sahabat nomor 2 terakhir yang wafat, ya. Yang wafat pada tahun 90
3 Hijriah. Nah, beliau meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah, di mana Rasulullah bersabda, wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihiyatihi.